Halo, Halo. selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Masih Oke. bersama saya sama Mbak Tika, Masih di Jakarta juga ya? masih di Jakarta konten, beda tempat tapi ya, gitu. Masih dalam rangka nonton One Piece sama Ultraman saya ya. Saya nemenin aja di depan. Teman yang baik adalah yang bisa memanfaatkan teman untuk jadi konten. Oke, kita kali ini akan bahas, kemarin kan udah sebelum ini kita udah bahas Fushigi Yugi ya. Kita udah bahas pick-nya Yona, salah satu pick Shoujo itu kan Yona, kemudian salah satu worst. Tapi ini Tier pandangan bawah. kami ya, pandangan kami. Tier bawahnya itu adalah Fushigi Yugi. Tuh. Nah, kali ini kita akan bahas Shoujo. Shoujo. Secara Kenapa sih Shoujo? general. Kenapa sih Shoujo belakangan ini udah gak ada gaungnya? Mas Daris apalagi ngikutin Shoujo kan udah dari lama ya? Koleksi juga komik-komiknya. Aku baca komik Shoujo intens baca komik Shoujo itu dari SMA. Ya itu Berarti sekitar udah- tahun 2005. Oh, udah belasan tahun lah Ya udah belasan tahun lalu dan itu Kerasa banget nggak sih Mas Daris kok? Kalau dulu ya, kalau aku misalnya gitu ya main ke toko buku Gramedia atau apa itu kayak rak untuk komik-komik Shoujo, komik cewek istilahnya. komik Ya. cewek itu banyak. Judulnya tuh macem-macem. Mm-mm. Tapi lama-kelamaan saya lihat udah makin kok berkurang ya. MNC itu judul-judulnya. dulu itu adalah penerbit spesialis komik Shoujo awalnya. Jadi isinya serial cantik aja. Oh iya, yang satu volume tamat, satu volume tamat. Lalu gitu kemudian akhirnya cuma jadi penerbit Alex Media 2.0. ya. Ya udah nerbitin komik aja gitu. Makanya dan itu karena memang komik yang Shoujo yang diterbitkan tuh nggak selling. Sekarang ya, udah nggak mulai selling nggak sekarang. selling. Kalau menurutku sih ya, kemungkinan. Kan sekarang zaman udah digital ya Mas Deris. Komik Shoujo itu mungkin tergesernya sama webtoon. Bisa jadi itu salah satu faktor. Mm. Karena konsumen komik Shoujo itu cewek. Cewek. Umumnya remaja cewek. ya dari Cewek remaja. umur-umur remaja. Dan mereka spendingnya gede. Mm-mm. Dari yang pernah diomong obrolan auditor Alex, kalian tuh jangan meremehkan cewek-cewek kalau belanja karena fakta data lapangannya tuh yang lebih banyak belanja ngeluarin duit itu cewek. Iya Buat memang. komik ya. Dulu. Sebenarnya sih nggak cuma di komik sih Mas Deris. Kalau cewek itu memang kalau udah suka pasti akan berusaha untuk dapat gitu. Semuanya. Semua aspek. Kasarnya lebih konsumtif ya. Iya, Kasarnya. betul. Makanya kan pasar cewek itu udah pasti gede banget. Apapun, fashion Fujoshi. dan lain-lain gitu. Fujoshi. Iya kan. Karena aku tahu kenal pengalaman first hand bagaimana Fujoshi spendingnya itu. Iya. Makanya kan apalagi kalau di event-event komik kan dan lain-lain itu cewek banyak banget. Dan Bahkan cewek mereka itu mau beli gitu kan. Dan Shoujo itu kan visual, all about visual kan. Cerita itu oke lah. Ya, Lebih cerita. banyak cerita Shoujo yang klise, repetitif juga. repetitif, tetap laku karena visualnya bagus. Nah, webtoon, balik ke webtoon lagi, ngasih opsi itu dengan gratis. Iya. Sebenarnya sih nggak gratis gitu ya, Mas Deris. Itu nanti. Jebakannya kan gratis Iya, dulu nih. awalnya gratis. Habis itu koin. Iya, habis itu kalau mau lanjut koin atau kalau mau yang baca lebih cepat koin gitu kan. Jadi Dan shifting. mereka kayak mikirnya paling cuman satu koin katakanlah 1.000 gitu. Tapi kali. Spending gitu. Tapi kali. Dan Kali. akhirnya mereka terbiasa dengan formatting seperti itu. Jadi meninggalkan komik Shoujo pindah ke webtoon Digital ya. ikemen lah webtoon Iya. cowok-cowok kan. Karena Apalagi webtoon tuh bener gambarnya udah berwarna. Iya, berwarna. Oh, emang gantengnya ganteng banget ya, ganteng banget. Dan ini ya mungkin kalau zaman sekarang itu kan untuk kaum cewek kebiasa sama drakor ya. Bau-bau Korea. Makanya webtoon itu masuk cepat. Lebih dekat. Iya. Padahal tipe ceritanya ya sama. Sama aja. Sama kayak ya komik-komik Shoujo yang dulu. Sama aja lah cerita. Malah menurutku variasi ceritanya itu jauh lebih bagus komik Shoujo. Komik Benar. Jepang ya, komik Jepang. Jadi Iya, komik Jepang. komik Shoujo itu ada Perfect World kalau tahu. Itu nyeritain tentang penyandang cacat. Alis skip beat Iya, nyeritain tentang apa dunia namanya showbiz. dan itu beneran
Dan ada. ini ya, kalau aku melihat komik shoujo itu kalau misalnya dia ada satu aspek yang diangkat di situ tuh akan dalam gitu ngebahasnya. Gitu. Kalau di webtoon yang aku baca sih nggak banyak. Walaupun memang kayak ada profesi-profesi tertentu ya yang diangkat, misalnya apakah dia pengacara, dokter dan lain-lain. Tapi nggak sedalam kalau Karena emang jualannya Jepang. visual. Iya. Jualan utama visual. Kalau Jepang tuh masih ngejual cerita komik shoujo Jepang. Nah, sayangnya kan shifting behavior itu kan juga berdampak pada makin sedikitnya komik-komik shoujo. Iya. Dulu ada Kimi no Todoke, ada macam-macam. Baca itu aku Kimi no Todoke. Itu padahal Kimi no Todoke ya. Itu juicy banget. Ya, kalau misalnya kita mau ngeliat drakor atau webtoon ya ada yang Ada. kayak gitu. Emang kasihannya komik shoujo itu beloknya ke sana. Jadi umumnya kalau dari yang kita obrolin sih, kenapa kok declining komik shoujo ya karena konsumennya belok. Iya, udah Salah satunya ke pindah. webtoon. Iya, pindah media. Salah duanya ke shonen. Iya. Iya kan? Iya. Salah dua ke shonen. Haikyuu, Kuroko no Basket, Kimetsu no Yaiba, Betul. My Hero Academia. Itu Pokoknya konsumennya kalau banyak cewek. Gintama. Gintama. Karena Naruto ya di Naruto, zamannya juga. Karena ya jualan visual. Jualan visual juga. Bleach zaman dulu Bleach. juga banyak. Kalau Bleach masih imbang ya. Maksudnya Bleach itu emang masih banyak cowok yang suka. Maksudnya masih dominan Cuman cowok. cewek masuk ke situ juga banyak. Banyak. Tapi dia bukan shifting behavior. Dia bukan aku nggak mau baca shoujo terus belok sini gitu, enggak. Jadi dia masih pada saat komik shoujo masih dominasinya kuat. Oh, ini kita ngomongin pasar Indonesia ya, pasar lokal. Dua-duanya sih, Indonesia dan Jepang aku ngelihatnya. Oh, di Jepang juga kayak gitu. Di Jepang juga kayak gitu. Dan komik-komik shoujo di Jepang itu variasinya juga udah nggak sebanyak sekitar medium 2010 ke bawah. Dan aku lihat sih akhirnya ya di Jepang sendiri mau nggak mau mereka ikut. Aku udah beberapa kali ngelihat ini sih webtoon Jepang. Iya. Akhirnya ya mereka ikut arus. Iya, bagaimanapun kita nggak bisa ngelawan konsumen nih. Betul. Konsumen tuh nggak bisa didikte, kita yang bisa didikte konsumen. Beda Iya. kalau itu kita ngomongin industri ya soalnya. Itu kalau ngomongin perorangan, mangaka gitu, dia masih bisa dikte konsumen kalau dia punya nama sebesar Iya, itu. Tapi kalau industri, namanya industri, data konsumennya sukanya ke sini ya kita larinya ke sana. Biar bisa tetap ini ya survive ya. Shonen Jump tuh bisa sebesar itu karena yang baca nggak cuma cowok. Iya. Bener. Padahal shonen ya. Iya. Faktanya kayak gitu. Kenapa kok merchandise Boku no Hero yang cowok-cowok itu laku banget? Kuroko no Basket, Haikyuu juga ya karena cewek baca. Sama ini Mas Daris, Detektif Conan. Oh iya. Itu kan sebenarnya bukan shoujo ya, tapi apalagi di Indonesia ya, itu fansnya loyal yang luar biasa. Kalau nonton fan screeningnya Conan, entah itu di Singapura atau di Indonesia, itu gila, sebagian besar cewek. Banyak ya. Banyak cewek. Ini sekali lagi cewek tuh spendingnya emang gede dan mereka loyal. Betul. Itu yang penting. Saya setuju. Loyal. Konsumen cowok itu tidak seloyal itu. Makanya fenomena komik dikampak cepat di dunia komik shonen kayak udah baru berapa chapter udah ditamatin. Karena emang konsumen cowok itu nggak seloyal itu. Iya. Mereka bisa seperti semudah itu loh, bisa nggak suka berhenti gitu. Kalau cewek lebih ikuti itu karena mereka ini karakter sentris. Bahkan kadang tuh nggak begitu invest ke ceritanya, tapi karakternya. Fusigi Yugi tuh orang teman-teman cewek itu baca karena Tamahome sama Miyaka. Yuna tuh baca karena 4 naga dan Yunanya. Betul. Ceritanya bagus itu efek samping. Bonus. Cerita bagus itu efek samping. Tapi penekanan utamanya ada di karakternya. Shoujo memang jualan karakter, bukan karakter ya, bukan jualan karakterisasi. Kalau shonen jualan world building sama megah-megahan gitu. Megah-megah. Bedanya di situ sih. Jadi decliningnya komik shoujo itu ya menurut kami sesimpel ya, udah bergeser aja. Secara media juga bergeser, behavior. Pasarnya ini tetap ada, cuman udah nggak kesini lagi, belok kesini. Either webtoon sama shonen. Karena emang ya shoujo sekarang juga
Aku sendiri juga udah Tapi capek. masih gitu. ini masih ngikutin atau ngoleksi lah gitu. Ngoleksi Sojo yang masih ada di sini. Yang terbit lokal. Enggak, Udah enggak kayak nggak kayak spesifik dulu. ambil Biasanya judul, tuh- ambil apa gitu enggak. Ya aku kalau Sojo tuh mangaka sentris ya. Oh, jadi ini ya, ngelihat dulu ini mangakanya siapa. Jadi kalau enggak gitu aku harus nyoba dulu satu volume nih, oke atau enggak. Gitu. Tidak membantu juga kuantitas komik Sojo yang terbit di Indonesia udah jauh berkurang dibanding dulu. Dulu tuh separuh bisa tuh. Sekarang Iya. tuh paling dari 10 komik yang terbit bulan ini, minggu ini, ada 2 Sojo udah bagus. Udah saking sempit. Saking sempitnya. Saking nggak adanya yang mau Iya. beli. Bukan konsumennya lari tapi emang belok. Udah Bedanya di belok, situ. Bukan karena pasarnya udah nggak ada ya, tapi ya itu belok. Iya, di Jepang sendiri kan juga komik Sojo yang bagus juga makin dikit juga sih. Ya itu ya mungkin memang nggak tahu sih ya apakah ini arah yang baik atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya di Jepang sendiri para mangakanya tidak ngikutin arus, nggak ngerti deh ke depannya apakah masih bisa survive. Sejujurnya aku craving for another fruit basket sih. Belum pengen ada ya, pengen dapat komik Sojo tiernya yang sampai tiernya sekarang belum. seperti fruit basket. Belum. Tapi Mas Deris mau nggak nyoba baca webtoon? Webtoon buat cewek? Iya. Enggak. Itu mas visual soalnya. Kalau Sojo itu kan nggak sevisual itu kan. Maksudnya dia cantik iya, ganteng iya. Tapi kalau webtoon tuh beneran mencelong gitu loh aku. Iya sih. Aku cowok gitu loh baca gitu. Dan itu loh Mbak, itu apa? Story-nya tuh kadang-kadang dangkalnya kebangetan. iya, terlalu slice of life gitu. Mm-mm. Dan mungkin aku nggak tahu ya, apakah mungkin karena ceritanya itu dangkal dan nggak terlalu rumit, akhirnya malah kayak membaca lebih relate. Bisa jadi. Iya kan, makanya kayak nggak banyak mikir gitu. Bener. Katakanlah Kimi no Todoke gitu, ceritanya kan cewek pendiam, pinter, yang ditaksir sama cowok populer. Terus akhirnya si cowok populer ini bisa mempengaruhi si cewek biar terbuka. Itu kan mungkin pembaca itu kayak nggak banyak yang bisa relate, mungkin ya. Tapi laku banget Tapi laku. pada masanya ya. Cuman Tapi kalau mungkin- sekarang yang baca juga nggak mau kayak gitu. Iya. Pada masanya itu laku banget. Mungkin kalau yang sekarang kayak nggak relate, kayak masa sih ada cowok yang mau gitu bla 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 mikirnya gitu. Kalau mungkin kalau webtoon kan lebih simple gitu kan. Iya, simple is the best. Iya. Dari segi gambarnya juga Jadi bacanya nggak enak. ini ya, nggak banyak mikir gitu. Nggak banyak mikir, gratis pula. Iya betul. Ya itu sih. Mungkin itu kali ya. Obrolan kita soal komik Sojo yang apa? Sudah mulai declining. berkurang sekarang. Monggo. Mohon maaf banget. It's okay. Ya, Mungkin itu obrolan kita soal komik Sojo yang ya grafiknya menurun sangat secara tajam. kuantitas Ya. judul yang terbit dan juga terutama di Indonesia ya. Iya. Dan juga kualitasnya juga ya gitu-gitu aja. Tidak ada, belum ada nih Another Fruit Basket, Another Yona, Another Fushigi. belum Jangan ada. ada Fushigi. Tapi di sisi lain webtoon semakin banyak judul-judul yang ada. Iya. Ya semoga apa ya mau bilang Enggak apa ada nih, sih. kayak Kita kan gitu. cuma pengen Iya. ngobrolin aja kenapa kok Sojo tuh begitu gitu loh. Padahal dulu tuh jaya banget ya. Jadi ini cuma numpahin unek-unek aja. Bener. Oke, thank you. Nah, kalau ada yang pengen diobrolin soal komik-komik Sojo, ya nggak tahu deh nanti ada yang nonton atau enggak apa gimana. Karena kan Sojo ya. Iya. Sedangkan penonton Ruang Ngobrol kan rata-rata superhero. Dan ini karena aku pengen aja sih, pengen ngomongin Sojo aja. Thank you teman-teman. Nah, kalau kita pengen bahas kita komik Sojo apa itu nanti mungkin Fruit Basket kapan-kapan. Entah kapan ya. Kalau nggak sama saya, sama siapa lah Ah, lebih tahu. atau mungkin malah sendirian gitu. Yang jelas Fruit Basket tuh udah masuk list lah, entah kapan gitu. Oke. Sip. Siapa tahu terbit ulang. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, Like. jangan komen juga, like. Hmm. Yang penting dukung terus kita. Ya. Thank you, bye. Terima kasih.